Pernikahan beda usia. Bab 202. Saat itulah, Seva datang membawa secangkir jamu. Ia pun bangun dan menyembunyikan ponsel. Takut Seva tiba-tiba saja melihat chat tersebut. "Mau tidur?" tanya Seva. Iya. Mau minum jamunya dulu." Azam memang sedang tidak sehat otaknya, mungkin karena terlalu banyak pikiran yang tidak bisa ditampung sepenuhnya oleh cucu laki-laki Rohichan ini. Karena, bisa-bisanya otaknya traveling ketika mendengar kata jamu dan malam sebelum tidur. Coba bayangkan kegiatan apa sebelum tidur yang membutuhkan jamu. Ambigu sekali bukan, ucapan istrinya ini. Tapi kalau boleh meminta, dia tidak usah minum jamu, masih kuat sampai pagi kok. Jamu apa? Azam bersyukur pada dirinya sendiri karena bisa mengendalikan mulut sehingga tidak keluar bahasa yang bisa menyinggung Seva. Seva menyodorkan cangkir itu pada Azam. "Jamu dari Bude. Buat lambung." "Oh, 000, oke. Nanti aku minum, masih panas kan?" Ucapnya tersenyum menertawakan dirinya sendiri yang semakin lama semakin tak waras. Duar. Alhamdulillah. Suara petir yang tiba-tiba menggelegar itu tidak mengagetkan Seva. Justru Seva kaget akan ucapan yang terlontar dari mulut suaminya. Azam pun sadar itu. Astagfirullah, saking kagetnya sampai salah nyebut. Ucap Azam mengelus dadanya. Wajahnya pun berubah jadi seperti yang ketakutan. Seva lalu segera menutup gorden yang berada di atas sofa suaminya duduk. Ia tak tega melihat Azam memeluk bantal dan merapatkan selimutnya. "Kalau jamunya udah habis, jangan tidur di sofa. Di tempat tidur aja." Ucap Seva pelan lalu beranjak ke tempat tidurnya dan menyelimuti diri sambil menghadap ke dinding. Perlu waktu beberapa saat lamanya bagi Azam mencerna apa yang diucapkan oleh Seva, dan setelah paham, netra abunya melebar saking bahagianya. Senyum cerah pun terkembang di wajah tampannya. 8. Istri solehah, abang datang. Ucapnya segera mengambil cangkir jamu untuk dia habiskan agar bisa cepat kelonan dengan Seva. Mumpung petir-petir sedang bermanja di atas sana. Namun, ia semburkan kembali jamu itu karena masih panas. 9. Kenapa? Seva yang memang belum tidur itu, bangun dan duduk saat mendengar suara seperti meringis sakit. Azam tersenyum malu sambil menaruh cangkir jamunya di meja dekat sofa. "Gak apa-apa. Jamunya panas. Aku gak sabar minum." Ucapnya mulai berdiri membawa selimut dan bantalnya menuju tempat tidur. Ia menghentikan langkah, saat Seva begitu dalam menatapnya. Tak berani melangkah lebih jauh. Takut jika Seva menolaknya. Seva yang paham lalu menarik selimut yang ada di bagian tempat tidur Azam dan menepuk ranjang itu. Seva malu dan takut, namun ia kasihan jika Azam tidur di sofa dan di atasnya ada jendela. Sedangkan di luar, hujan bercampur petir begitu lebatnya. "Boleh." Seva terdiam sebelum tersenyum samar, membolehkan. Sedikit ia kagum pada Azam. Ini kamar dan ranjangnya. Tentulah bebas tidur di mana. Namun masih meminta izinnya. Keduanya berbaring terlentang menatap langit-langit kamar. Tak ada percakapan di antara keduanya. Hanya detakan jantung yang semakin cepat yang andai tak teredam oleh hujan, mungkin akan mudah terdengar. Seva hanya mematung. Ia mencoba terlelap namun tak kunjung jua. Duar. Refleks, keduanya saling menghadap satu sama lain. Namun Azam memaku. "Masa ia kelonan?" Ulangi, "benar-benar kelonan. Kalau kemarin kan di sofa. Sambil duduk. Nah ini. Sambil ngapain?" Seva sendiri salah tingkah karenanya. Lalu secepat kilat berbalik ke arah dinding. Peluknya dari belakang aja. "Ah. Oh.
Oke, maaf ya. Terlihat Sheva mengangguk. Meski ini adalah keinginannya, namun Azam tak bisa main hap saja lalu ditangkap. Perlahan ia bergeser. Seiring dengan beberapa kali bunyi petir di luar, ia merengkuh tubuh Sheva. Sheva merinding merasakan hembusan nafas Azam di puncak kepalanya. Namun ia menyilangkan tangan di dadanya, merapatkan tubuh. Nafas Sheva tercekat saat tangan besar Azam melingkari perutnya dan kaki kanan pria itu menindih kakinya. Kalau begini, Sheva yang tidak bisa tidur. Ia merinding. Waktu demi waktu berlalu, Sheva tak terpejam. Namunlah semakin merasa tak nyaman kala tubuh bagian depan Azam mengenai bagian belakangannya. Sheva segera berbalik. Azam terkejut karena tiba-tiba saja Sheva merubah posisinya. Kenapa? Aku pegel. Dustanya sambil terpejam lagi mencoba untuk tidur. Azam hanya mengangguk. Ia tahu kalau Sheva pasti tak nyaman. Ya, mau bagaimana lagi? Pelukan di posisi tadi kan memang rentan. Jika dalam posisi seperti ini maka Azamlah yang tak bisa tidur disuguhi wajah lembut Sheva yang damai menuju lelapnya. Sheva memang masih sangat muda. Namun Azam kagum begitu mudahnya Sheva. 10. Menerimanya. Satu jemarinya terulur ingin merapikan rambut Sheva. Namun terhenti di antara dahi mereka berdua. Saat netra coklat itu terbuka, Azam terpana. Selalu terpana seperti sejak pertama kali memaku netra itu di mobil. Kalala menabraknya dulu, Azam menurunkan tangannya. Jika dirunut dari awal, ia begitu banyak menyakiti Sheva lahir batin. Sudah ia tabrak, ia perkosa pula. Kenapa? Tanya Sheva saat Azam tak kunjung bicara. Apa yang bikin kamu maafin aku begitu cepat? Azam balik bertanya. Sheva tak menjawab. Ia masih memandangi lekat si netra abu yang memiliki peraduan wajah ayah dan ibunya itu. Karena mama dan papa. Jawab Sheva cepat tanpa tahu kalau jawabannya membuat Azam sedikit kecewa. Tapi Azam tersenyum lirih. Memang nyala berharap apa? Sheva sangat penurut pada orang tuanya. Ikatan antara Sheva dengan orang tuanya juga begitu kuat. Makasih ya. Udah mau maafin aku. Kamu harus balas. Oh iya. Tentu. Kamu minta apa? Tanya Azam senang semakin mendekatkan posisi tidur mereka hingga tanpa sadar tak ada jarak antara mereka. Apa? Minta apa? Aku cuma minta kamu ingat satu. Ya, kamu punya istri. Azam tersentak. Apa maksud dari ucapan Sheva? Selamat tidur, ucap Sheva sambil tersenyum lalu memejamkan mata. Mencoba untuk beristirahat. Sedangkan suaminya sungguh tak bisa tenang sedikitpun. Dia masih mendalami apa yang diucapkan oleh Sheva. Apa ini adalah isyarat dari Sheva kalau dia mulai membuka hatinya? Azam sungguh sangat gembira andai memang itu terjadi. Karena sejatinya pernikahan ini dia yang menginginkan karena tanggung jawabnya. Tapi entah kenapa ada yang mengganjal di hati. Apa karena adanya chat dari Alea yang mengatakan kalau dia juga berada di Bandung? Hati-hati di jalan ya bang. Kasih tahu mama sama papa waktu kalian sampai di Bandung nanti. Ucap Aprilia pada putranya. Yang kini sedang memasukkan barang-barang yang akan mereka bawa selama berangkat ke Bandung. Cukup banyak karena akan mengambil waktu yang lumayan lama sekitar 7 hari. Namun, Sheva tak menginginkan adanya asisten. Hanya Rahul Khana yang ikut untuk menjadi driver mereka. 11. Iya ma, pak, nanti aku kabarin. Jawabnya. Semua sudah siap tinggal menunggu istrinya turun dan mereka akan berangkat pagi ini untuk menghindari macet. Tak lama, istrinya pun turun dari lantai 2. Dari tempatnya berdiri atas kan bisa melihat ke arah dalam rumah.
Terlebih ke arah tangga di mana Seva terlihat sangat cantik dengan gaun putih sebatas lutut dan memakai cardigan rajut berwarna hijau mint. Tas selempang yang imut serta sepatu kets membuatnya seperti anak sekolah yang akan study tour. Kakak ipar gue itu. Gue pikir temennya If. Boril menyentil kecil kuping Arash yang lah perhatikan tak berkedip memandang kakak iparnya. Sakit pak? Aduh Arash. Masa sih? Papa ulang ya. Pelan-pelan tapi. Enggak. Boril terkekeh. She is your sister-in-law. No papa. Aku sama Seva kan temenan sama dia sebelum jadi kakak ipar aku. Aku tuh selalu kagum sama dia. Sahut Arash. Ada yang lebih berhak kagum lagi selain kamu. Arash terdiam saat ayahnya menunjuk dengan alisnya. Pada Azam yang terpana melihat Seva yang kini sudah berada di tengah-tengah mereka. Seger banget kamu sayang. Ucap Aprilia melihat menantunya. Maaf ma, aku lama ya. Enggak, mama ngerti kok. Pasti ngeringin rambut dulu kan. Gak biasanya kamu abis mandi telat. Azam terkesiap karenanya. Bisa-bisanya sang mama bertanya demikian pada istrinya. Mungkin orang lain menyangka jika aktivitas mereka sudah seperti rumah tangga lainnya. Tidak Rosalinda, Azam belum pernah menyentuh Seva lagi walau bibir tipis mungil itu menggodanya sepanjang malam, tapi Azam tak berani mencuri. Bahkan sekedar kecupan. Luar biasa sekali bukan, ketahanan iman dan imunnya. Lalu wacana keramas tadi, keramas apa? Sepanjang malam, Seva hanya tidur miring seperti janin bayi. Niat mau memeluk pun tak jadi. Karena lutut Seva naik dan menghalangi perut Azam untuk mendekat. Pas bangun pun, Seva sudah tak ada di sisinya. Entah kemana. Ngeringin rambut. Tanya Seva. Iya, keramas. Boril tertawa mendengarnya. Itu privasi mereka ma. Seva bukan keponakan kita yang gampang ditanya kehidupan ranjangnya. Boril tertawa lagi. Ya ampun, Papa Fernando, Mama Rosalinda. Tolong difilter dong obrolan ada anak di bawah umur sama jomblo nih di sini. Gerutu Arash yang mulai mengerti kemana arah pembicaraan kedua orang tuanya itu. 12. Udahlah, aku berangkat dulu ya. Azam menghentikan drama pagi hari ini dengan segera cepat-cepat berpamitan. Begitu juga dengan Seva saat bersalaman dengan Aprilia, dia lama menatap mertuanya tersebut, kemudian sang mertua tersenyum dan berbisik padanya. Mama percaya sama kamu. 13. Arash pergi ke kampus dengan sepeda motornya setelah kakak dan kakak iparnya berangkat. Tinggal Boril dan Aprilia yang saling merangkul masuk ke dalam rumah. Mas kira, kamu akan bawain rencana honeymoon mereka ke Bandung setelah tahu kalau wanita itu ada di sana. Ucap Boril tak mengerti kenapa Aprilia membiarkan Seva dan acuhkan ke Bandung sedangkan mereka tahu kalau Alea juga berada di sana. Ya, keduanya tahu kemarin. Sebagai orang tua, mereka tak akan tinggal diam melihat Alea memanfaatkan Azam. Sejak pertama kali mendengar nama itu Aprilia lalu berinisiatif memisahkan mereka. Alea harus disingkirkan jauh dari Azam. Jadilah Boril meminta bantuan Alex untuk menghubungi agensi model majalah manapun dengan iming-iming mengajak Alea ke luar negeri. Hal ini sekaligus untuk menguji apakah wanita itu lebih memilih pekerjaan modelnya atau putra mereka. Ternyata ujian ini menghasilkan jawaban kalau Alea lebih tertarik menjadi model. Jerman adalah tempat berbisnis seorang Andika Dilan Rohichan. Adik satu-satunya Boril itu, bertahun-tahun membangun kerajaan bisnis sendiri dia di sana. Andika jelas sangat menghafal seluk-beluk dunia bisnis bersih maupun kotor. Urusan menghancurkan karir Alea bukanlah hal berarti baginya. Bahkan ia juga yang membuat Hilda kalah di meja judi serta membuatnya miskin.
Kabar apartemen mewah Alea yang akan dijual pun sampai ke telinga Andika dan dia membelinya. Hilda yang kecanduan judi, terus-menerus menggunakan uangnya hingga mereka tak mempunyai uang lagi. Begitu mudah bagi keluarga Rohichan untuk menghancurkan orang yang sudah meracuni otak Azam. Hingga azam mereka yang sopan dan baik sanggup untuk merusak seorang gadis. Mereka berharap agar Alea tidak datang lagi untuk meracuni Azam. Namun, malam tadi Aprilia mendapat kabar dari suruhan Andika yang berada di Jerman kalau Alea sudah pulang dan menuju Bandung. Boril mengatakan pada Aprilia agar tak mengizinkan Azam dan Seva pergi ke Bandung besok, namun Aprilia memiliki rencana lain. "Apa gak beresiko?" tanya Boril lagi. "Mas kaget kamu minta Seva gak ajak satupun asisten di sini. Cuma Rahul aja." Keduanya lalu sampai di ruang keluarga dan duduk di sana. Seva itu walaupun masih muda, tapi dia cerdas mas. Bukan secara kemampuan berpikir di bidang pendidikan aja, tapi dia mampu membaca situasi sekitarnya. Seva, kita akan mempertahankan apa yang sudah dia genggam. Aku sengaja, kita tinggal lihat apakah anak kita bisa memegang janjinya. Boril terdiam sebentar. Ia satukan kedua kepalan tangannya untuk menumpu siku di atas paha. Azam berhubungan dengan wanita itu selama 3 tahun lebih. Dan mereka saling mencintai. Mas gak yakin semudah itu Seva bisa menghapus bayang-bayang perempuan itu. Ini proses mendewasakan anak kita mas. Dengan begitu banyaknya orang yang memperhatikan dia, kalau sampai Azam berani main belakang dengan perempuan itu lagi, maka itu sama dengan dia sudah siap melepaskan semuanya. Kamu yakin Yu? Pertaruhannya pernikahan anak kita loh. 14. Aku yakin. Jawab Aprilia. Ia lalu menggamit lengan suaminya dan bersandar di dadanya. Mereka sama menikah seperti kita dulu mas. Kita bisa melewati perbedaan yang banyak dan aku mau anak kita juga sama berjuang seperti itu. Seva berhak atas diri Azam dan Azam wajib membahagiakannya. Ya, tapi mas akan tetap kirim orang untuk mengawasi mereka. Tama, Azam lagi apa? Pesan itu sudah dikirim Alea pada Tama, asisten Azam sejak semalam. Sejak Azam sama sekali tidak menjawab pesannya. Chat dari Alea tetap bercentang 2 berwarna abu-abu. Azam memang mematikan laporan pemberitahuan pesan dibaca. Tidak mungkin kan, kalau Azam tidak memegang ponselnya dan tidak tahu kalau ada chat darinya. Dan yang lebih tidak mungkin lagi adalah, pesannya hanya dibaca tanpa dibalas. Alea pun menghubungi asistennya, Tama. Tapi sama dengan Azam, Tama pun tak membalas pesan Alea. Alea yang kesal membuang ponselnya ke arah pintu. Hap! Tak sampai terbentur pintu karena ponsel itu ditangkap oleh Hilda. HP kok dilempar-lempar? Kenapa? Kesel sama Azam yang gak ada kabar? Tanya Hilda yang tak digubris oleh Alea. Hilda membuang nafasnya jenuh dengan satu tangan di pinggang dia mengambil remote T yang berada di kamar Alea ini. Nih, tonton. Televisi itu pun menyala menayangkan drama sinetron favorit sejuta umat negeri Wakanda. Ku menangis, melepaskan kepergian dirimu dari sisi hidupku. Cek, apa sih tante? Gak jelas banget. Tante gak nyuruh kamu nonton sinetron tapi lihat tuh tulisan yang jalan di bawah layarnya. Tita Hilda menunjuk running teks itu. Gak peduli tante. Baca dulu. Tulisan itu sudah sampai di tengah-tengah namun terbaca dengan jelas seperti ini. Menul Daradisda, Saoma Pansona, Nasar. Juga dihadiri oleh pemilik online shop WANGPED Azam Atana Rohichan. Alea bangun dari duduknya kemudian membaca kembali running teks itu dari awal. Ia terkesiap. Tante? Tanya Alea dengan tubuh gemetar. Iya sayang,
Konser dangdut yang diselenggarakan sama TV Indosiar itu ternyata disponsori oleh WANGPED. SHO00, MEEE dan Azam akan hadir di sana. Alea sampai menutup mulutnya dengan kedua tangan. Dia menangis tak percaya kalau ternyata kekasihnya tanpa kabar memberi kejutan datang ke Bandung. Dia di sini Alea, dia di sini, ternyata kamu benar. Dia memang sangat mencintai kamu dan sekarang dia ada di sini untuk menemui kamu sayang. 15. Alea yang menangis terharu itu kemudian memeluk tantenya. Tante, aku bilang apa? Azam itu cinta mati sama aku. Dia gak mungkin jauh-jauh sama aku. Hilda melepaskan pelukannya kemudian mengganggukan kepala. Iya sayang, iya. Anda sangat percaya kekuatan cinta kalian dan kamu pergunakan kekuatan cinta itu untuk menjadi Nyonya Rohichan. Tentu. Ya udah. Sebagai rasa sayang Tante sama kamu, Tante akan cari tahu di mana pacar kamu tersayang itu nginep. Tante cari tahu kemana? Cek, Tante cari tahu aja. Tenang Alea. Apapun akan Tante lakukan buat kamu. Buat kebahagiaan kamu. Alea lalu memeluk tantenya. Rasa tak sabar bertemu Azam, akan segera terbayar sebentar lagi. Selamat datang Pak. Selamat datang, Mbak. Sapaan ramah dari anggota tim WANGPED yang hadir di depan Hotel Savoy Homan Bidakara, menyambut Azam dan Seva yang baru saja sampai. Di antara anggota tim itu terdapat Tama, asisten Azam di kantor, dan hanya dialah satu-satunya yang tahu jika bosnya itu sudah menikah dan wanita cantik yang berada di sampingnya itu adalah istrinya. Selamat datang di Bandung Pak, Mbak. Sapa Tama.